Jadi kita pertanyaannya lewat chat saja, kecuali yang di panelis. Yang di panelis boleh menyalakan mic-nya. Silakan kamu, please. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab mohon maaf karena Teumi Tilalestari lagi hang laptopnya, dia sebagai posisi host tidak bisa mengirim ke saya. Jadi teman-teman yang karena kita menggunakan Webex event, maka yang bisa mengaktifkan mic-nya cuma yang ada di panelis. Sebenarnya bisa kami aktifkan, tapi hostnya lagi hang HP-nya mungkin karena ada sesuatu hal. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan sambil kita menunggu kejutan dari Butia. Silakan teman-teman menuliskan pertanyaan baik di kolom chat di live stream maupun di kolom chat di Webex dengan cara Bapak Ibu menuliskan nama instansi. Jangan lupa karena di akhir sesi kami akan umumkan 3 ya Butia, 3 ya. 3 penanya terbaik. Ya, 3 penanya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu menuliskan nama dan jangan di privat, menuliskan nama dan instansinya, kemudian menuliskan pertanyaan. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan baik di kolom chat di live stream maupun di Webex. Nanti di akhir sesi Butia akan memilih 3 penanya terbaik. Oke Butia, kita ke pertanyaan dulu atau gimana? Dulu, pertanyaannya tidak berlaku untuk saya dan Pak Muklis ya. Iya. Untuk saya berlaku saya dapat bonus kembali apa ya? Pak Darwono kan kemarin udah dapat akun 1 bulan. Jadi kasih kesempatan yang lain ya. Oh iya, yang sudah dapat bonus sudah dapat. Iya, udah dapat akun pro 1 bulan dari kelas poin. Jadi kita kasih kesempatan yang hadir malam ini di 332 yang bertahan sampai saat ini di Webex. Kemudian di live stream juga tadi masih sampai 110, jadi sekitar 450 yang hadir di kegiatan kita malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pertanyaan. Jadi yang saya bacakan Bapak Ibu yang menuliskan namanya ya, supaya adil. Pertanyaan pertama dari Pak Jaya Hadi dari SMA Negeri 1 Tuban. Teumi? Iya. Monitor. Bisa tolong dituliskan pertanyaannya supaya Butia tidak bingung yang mana yang. Loh, aku kan nggak bisa lihat webnya, aku hanya bisa di siap. Nanti saya catat. Jangan manja, udah kamu baca sendiri. Oke. Saya sudah melihat beberapa video tutorial kelas poin. Ada fasilitas melihat jawaban respon, tetapi pada tutorial dilihat per slide. Apakah bisa melihat respon peserta setelah selesai semua pertanyaan Butia? Ya, terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Bisa, jadi mungkin tadi lihat saya sempat tunjukkan yang leaderboard ya, di mana kita bisa pilih apakah kita mau tunjukkan pada saat itu saja atau kita bisa sembunyikan dan tunjukkan di akhir, itu bisa. Jadi yang perlu kita lakukan hanya tadi di bawah ini kita bisa, saya akan tunjukkan. Jadi misalnya yang ini gitu ya, sedang kita mainkan, kita responsesnya ini bisa kita, karena ini sudah selesai, bisa kita sembunyikan. Jadi hide responses dan tidak ditunjukkan sampai terakhir tadi ya. Jadi saya tunjukkannya pada saat semua sudah masuk dan papan nilainya jadi ada di sini. Lalu kita bisa lihat masuk ke leaderboard, show table untuk bisa lihat yang terakhir. Nah, ini misalnya bahkan kalau tidak mau ditunjukkan ke anak-anak bisa juga. Jadi ini tidak perlu kita tunjukkan, misalnya kita tetap mau menunjukkan 3 teratas atau 5 teratas, boleh kita tunjukkan atau sama sekali kita tidak tunjukkan gitu ya. Jadi hanya seperti ini saja. Oke, jawaban yang masuk seperti ini. Ibu hanya ingin menunjukkan yang betul yang mana. Nah, ini kan tidak terlihat siapa yang jawab apa gitu ya. Padahal kalau kita klik, kita bisa lihat siapa yang memilih B, siapa yang memilih A gitu. Seperti itu Pak Muklis, mudah-mudahan menjawab. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Taufik Prihanto.
Di luar dari jumlah peserta, apakah fitur yang didemokan dapat dijalankan menggunakan yang versi gratis? Betul. Apakah ada promo khusus bagi komunitas, baik sekolah, NGMP, dan lainnya, sehingga harganya lebih terjangkau? Demikian Bu, dari Pak Prianto. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaan. Terima kasih Pak Mukhlis sudah membacakan. Iya, betul sekali. Jadi yang gratis ini bisa menjalankan semua jenis ini ya, semua jenis kuis. Dan pastinya selain jenis kuis ini juga bisa oh tadi saya lupa nih nunjukin. Kita tuh ada laser ya, seperti ini. Jadi bisa berubah jadi laser. Lalu ini kita bisa coret-coret misalnya. Yang betul adalah yang ini anak-anak gitu ya, atau kita mau tulis-tulis pakai pen tablet itu bisa. Atau misalnya saya masuk ke jawaban yang akan saya discard, jawaban yang ini, dan saya mau misalnya apa nih, highlight. Nih, jadi ini fungsi-fungsi ini ada semua di yang gratis, dan juga saya lupa memasukkan satu jenis fitur keren Bapak dan Ibu yang biasanya kalau ngajar di kelas pakai papan tulis, kita ada digital whiteboard. Jadi di sini digital whiteboardnya kita bisa tambahkan sampai 6 jenis. Ini ada whiteboard, ada roll paper, atau ada misalnya apa, neraca, apa tuh kemarin Bumi, punyanya Bumi. Neraca lajur. Neraca lajur, betul, neraca lajur, menulis indah misalnya, atau blackboard not balok ya, betul. Jadi anak-anak mereka bisa di sini diadakan satu kuis misalnya slide drawing, jadi mereka menulis indah di sini misalnya ya, apa tuh menulis sambung, aduh Tia penulis sambungnya kok begini, ini Ibu Budi apalah gitu ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, dan ini bisa diganti-ganti. Saya misalnya mau whiteboard, lalu mau nulisnya pakai ingin menunjukkan ke anak-anak ya 2 kali 2 berapa. Dia bahkan ini bisa cantik begini nih ya, bisa gradasi, ada ungunya, dan bisa ganti-ganti untuk bisa anak-anak mencegah keboringan gitu ya. Dan ini semua bisa didapatkan dengan yang gratis dan juga yang lainnya tadi polling, pick a name, dan papan nama. Namun yang pro itu kalau tadi yang gratis adalah dia maksimal 5 pertanyaan dalam satu PowerPoint, dan juga maksimal peserta yang bisa hadir itu 25 peserta gitu. Tapi sekarang banyak banget rekan-rekan guru yang juga menggunakan yang gratis ini, dan Pak Taufik betul untuk komunitas kita ada harga khusus. Nanti mungkin bisa kontak-kontak Pak Mukhlis atau Bu Umi ya. Nanti kalau mau hubungi kita. Terus ada surprise, tapi nanti saya simpen deh surprise-nya setelah tanya jawab. Gitu Pak Mukhlis. Baik Bu. Ini saya bacakan. Ini gantian di live streaming dulu nih, banyak yang bertanya di live streaming ya. Silakan. Ini dari Ibu Sri Andiana dari SMK Negeri 1 Kalar. Terkait peringkat pada multiple choice, apakah peringkat didasarkan pada kecepatan menjawab atau berdasarkan jumlah skor yang dijawab betul? Oke, jadi tergantung Bapak Ibu Guru apakah ingin diikutsertakan kecepatan dalam menjawab atau hanya scoring saja. Jadi tadi kalau dilihat ya, saya akan tunjukkan kembali si multiple choice ini. Oke. Ya, jadi pada saat kita buka leaderboard, misalnya kita tidak memasukkan elemen kecepatan dalam menjawab, tapi hanya scoring saja. Jadi bisa dihitung dari sini saja, Ibu. Jadi tidak memasukkan adanya scoring, tapi misalnya correct answer-nya berdasarkan jawaban yang benar saja, seperti ini ya. Jadi 100% jawabannya yang benar, scoringnya bisa ditentukan sendiri, seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Mi. Baik, terima kasih. Satu lagi dari live streaming ya, kita bacakan ini dari sebentar.
Bapak apa Ibu ya? Hardi Haris. Tadi udah. Dari Ade Rukmana. Kelas poin bisa digunakan secara gratis tanpa mengurangi fasilitas di dalamnya. Betul, iya, tanpa mengurangi fasilitas di dalamnya tadi yang saya sebutkan. Namun ada satu yang dia hanya bisa di Pro, yaitu saya kembali ke slide yang ini, untuk bisa ditransfer ke Excel, Bu Umi. Jadi kalau dia kayak misalnya sudah seperti ini ya, langsung ke leaderboard, saya show table, scoringnya ini, dia hanya bisa diekspor ke CSV kalau dia Pro, class point yang Pro. Tapi kalau yang yang free tetap bisa menunjukkan ini, tapi dia tidak bisa diekspor ke Excel gitu. Dan juga tadi ya, maksimal kalau yang Pro itu bisa sampai 500 nih, malam ini ada 237 yang bergabung, dan juga pertanyaannya unlimited gitu, Bu Umi. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan seluruh fasilitas yang di gratis, hanya tidak bisa mengekspor ke Excel, itu aja ya. Betul, betul sekali. Baik, silakan Pak Muklis, nanti kita berganti lagi di live streaming. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Risa Aspa. Apakah ketika kita memainkan kuis, apakah PowerPoint-nya harus di slideshow atau tidak usah, Ibu? Oke, aduh pertanyaannya baik sekali. Betul, harus di slideshow Ibu. Jadi kalau seperti ini kan dia tidak play ya. Saya akan tunjukkan yang di atas. Nah, dia kalau kita klik-klik ini nggak bisa. Dia mintanya untuk diedit nih, untuk dicoba-coba gitu ya untuk settingannya. Tapi kalau kita mau menyalakan fungsi kuisnya, kita harus slideshow. Kita klik, dia baru mulai gitu. Seperti ini jawabannya. Pak Muklis. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Saperius. Ini banyak sekali pertanyaannya dari Pak Saperius Edi. Bentar, Pak Muklis, Pak. Mbak Tia boleh sambil minum loh ya? Iya, udah Bu, tenang aja. Baik, ini dari Pak Saperius Edi, SMKN Perbatasan Raimanuk, Belu. Pertanyaan pertama, ini ada 5 pertanyaan, Bu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Yang pertama, apakah penggunaan class point F ini bisa offline? Yang kedua, apakah kalau bentuk soal esai, Bu, apakah siswa juga langsung mengetahui hasilnya? Sekarang ya, Bu, saya bacakan 5. Atau jawab satu-satu dulu ya, Pak. Ini saya mau nulis jadi nggak jadi. Oke. Satu-satu dulu, oke. Offline tidak bisa, maksudnya kalau offline untuk edit-edit, setting-setting bisa Pak, tapi kalau untuk interaksi dengan siswa harus online. Jadi siswanya juga online, sama-sama menggunakan koneksi internet ya pada saat belajar gitu. Jadi sama kayak apa, misalnya menggunakan apa, Kahoot ya, Kahoot juga seperti itu, semua dilakukan online, sama di kelas lain juga harus online. Cuma nggak berat ya Bu, yang ya? Kenapa Pak? Sorry? Cuma mungkin kalau kelas poin ini lebih ringan ya Bu, kalau internet. Karena dia ya tidak menggunakan aplikasi lain, tidak perlu install, jadi hanya menggunakan browser. Tadi seperti Bapak dan Ibu rasakan ya, jadi dia nggak banyak ambil kuota gitu. Mungkin yang akan cukup banyak kalau dibanyakin unggah foto. Nah itu misalnya satu slide, satu presentasi ada unggah fotonya 5, wah itu dia harus download dulu. Nah mungkin dari situ ya. Tapi kalau untuk yang quiz, short answer, multiple choice atau pilihan ganda itu cukup ringan seperti itu. Yang nomor 2 apa tadi Pak Muklis, saya lupa. Apakah bentuk soal esainya Bu? Apakah bisa langsung siswa mengetahui hasilnya? Kalau menjawab. Oh, iya. Oke, tadi berarti nggak ikut dari awal nih. Nah, tadi kita yang short answer itu yang awal ya kalau nggak salah. Oke, jadi di short answer ini tadi saya lupa save. Bisa langsung dilihat Bapak dan Ibu. Tadi sepertinya ada contoh yang lain lagi ya short answer. Oke, jadi di short answer ini saya coba. Tadi yang tidak saya save ya. Oke, jadi bisa langsung dilihat Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita coba bersama. Ini saya akan buka saja, lalu tadi ya keliling
Indonesia mau kemana. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di kode kelas 30394 bisa langsung menjawab di sini. Dan juga kita bisa lihat, nih saya akan coba menjawab, saya akan memasukkan, apa tuh tadi jawab pertanyaannya. Naik gunung, oke. Ke Bali, putar, oke. Jadi seperti ini ya. Si Putri Solo menjawab kembali putar-putar. Misalnya Bapak dan Ibu minta anak-anak untuk ini esai, jawabannya yang panjang, yang baik, yang benar misalnya ya. Jadi anak-anak bisa langsung lihat, oke, Ibu Sri dan Putri Solo ingin di Jakarta dan ke Bali, putar-putar gitu ya. Nah, ini bisa langsung terlihat. Seperti itu, Pak Muklis. Baik, Bu, baik. Baik, Pak Muklis, sekarang kita gantian ke live streaming dulu sebentar, gantian. Oke, dari Astuti Wijayanti. Cara memindahkan hasil tes di ClassPoint ke Excel gimana caranya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya save untuk review. Caranya adalah, saya masuk ke sini. Hanya perlu tadi ya sudah saya tunjukkan sebetulnya, tapi hanya perlu di klik leaderboard, show table, lalu export as CSV. Jadi ini langsung bisa, nah nih langsung bisa, misalnya leaderboard, ini filenya sudah CSV, saya save, dia langsung download untuk Excel sheet ya. Jadi nanti saya bisa buka di sini, terlihat nggak ya? Nah, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Jadi dia akan langsung seperti ini, di mana, wah ini karena tadi saya CSV-nya nggak saya, ini ada caranya untuk mengubah dia jadi kolom-kolom, tapi saya agak lupa nih formulanya. Tapi ini tinggal langsung bisa jadikan kolom-kolom. Untuk Bapak Ibu yang jago Excel nih biasanya tahu nih gimana caranya, tapi saya lupa. Tapi ini bisa langsung dibagi ke kolom-kolom Bapak dan Ibu, dan bisa langsung digunakan atau di copy paste ya, untuk ke raport atau ke raport digital, atau ada apa misalnya sheet digital untuk anak-anak gitu. Baik, satu lagi ya Pak Muklis dari live streaming, apa ClassPoint ini bisa langsung berkomunikasi dengan siswa? Baik, nah pertanyaan baik sekali Bapak atau Ibu, untuk bisa langsung berinteraksi dengan siswa seperti ini. Jadi ClassPoint bisa menggunakan Zoom kah atau Google Meet, ini kita menggunakan Webex ya, Cisco ya, atau menggunakan Teams. Jadi menggunakan media web conference mana saja. Gitu. Atau kalau mau apa, grup call WhatsApp misalnya ya, bisa sampai berapa tuh grup call WhatsApp. Jadi hanya audio tanpa suara, tapi jadinya nunjukin presentasinya lewat mana? Lewat ClassPoint. Jadinya anak-anak classpoint.app masuk ke situ, mereka bisa lihat slide yang ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu melihat sekarang ya, karena saya tidak slideshow, ini terlihatnya adalah presenter not in slideshow. Tapi pada saat saya nyalakan slideshow-nya, anak-anak di rumah bisa lihat bahwa ini sudah berubah. Bahkan mereka bisa lihat bahwa save slide-nya itu bisa langsung di-save gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada misalnya kita langsung main game, nah main gamenya bisa langsung ditekan tombolnya dan bisa langsung dimulai quiz interaksinya. Gitu. Seperti itu, Ibu. Baik, silakan Pak Muklis. Ya, baik. Saya ambil dari Bogor, kita ke Makassar kembali. Oke. Ini Ibu Tia, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Muhammad Amin dari SMP 2 Banjing Barat. Apakah ada fasilitas di ClassPoint yang bisa mengintegrasikan langsung file-file yang sudah dimiliki, misalnya dari Word, Excel, atau dari YouTube? Kemudian mohon izin, Bu Tia, apakah boleh mendemokan penggunaan fitur whiteboard agar lebih mudah dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Amin ya. Oke. Jadi Pak Muklis, tadi apakah bisa terintegrasi dengan Word atau Excel?
Jadi karena ClassPoint itu terintegrasinya di dalam PowerPoint, kita ikut aturannya PowerPoint. Jadi kalau PowerPoint bisa insert gambar, kita bisa insert apa table seperti ini, atau di copy paste dari Excel dimasukkan ke sini, itu tuh bisa. Jadi apapun yang bisa dilakukan selama ini di PowerPoint itu masih bisa dilakukan jika ingin membuat slides di ClassPoint ya. Jadi diingatkan kembali. Iya. Betul ya. Jadi maksudnya kalau misalkan anggaplah Office PowerPoint-nya lagi update dengan fitur-fitur baru misalkan ada di itu ClassPoint ngikut ya. Kalau misalkan ada lagi updatean di tahun 2021 gitu, PowerPoint-nya apa ClassPoint mengikut dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh PowerPoint ya, otomatis ya. Betul sekali. Betul. Nah, dan ClassPoint ini juga kita terus, insya Allah kedepannya kita akan ada beberapa tambahan fitur baru, Pak Muklis, serunya ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, kita akan tambahkan, kayaknya kelihatan udah banyak nih sekarang. Tenang, kita nanti akan tambahin lagi, akan lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu tidak perlu install ulang, tidak perlu. Cukup dengan jika Bapak dan Ibu menggunakan ClassPoint untuk mengajar, seperti ini ya misalnya, buat dengan ditambahkan tombol-tombolnya, menggunakan whiteboard digital di ClassPoint, dia akan otomatis terinstall sendiri update-update-nya, gitu Pak Muklis. Nah, tadi terkait dengan whiteboard ya, saya akan klik di whiteboard backgrounds ini. Jadi di sini Bapak dan Ibu maksimal bisa menggunakan 6 whiteboard yang berbeda. Ada whiteboard ya, blackboard, dan ini bisa diunggah dari misalnya gambar yang Bapak dan Ibu sudah ada, seperti tadi Bu Umi menggunakan neraca lajur, atau harus menulis indah, atau mau menulis menggunakan whiteboard yang belakangnya akuarium misalnya, biar anak-anak lihat ikan pada saat sambil jelas-jelasin rumus gitu ya, itu bisa. Nah, pada saat sudah di-set, sudah dimasukkan background yang diinginkan, nanti, saya keluar deh, maaf, saya kaget sendiri. Misalnya lagi di sini ya, misalnya lagi jelasin ini, terus Pak, saya mau tahu rumusnya, Bu, saya mau apa, mau tanya segala macam. Nah, biasanya selama ini kalau kita jelasin secara online kan kita biasanya menggunakan harus keluar dulu, gini, terus nulis di sini apa tambahkan gitu ya kalau menggunakan PowerPoint. Nah, kalau dengan ClassPoint yang harus dilakukan hanya klik whiteboard di bawah ini, kita bisa pilih kita mau menggunakan yang mana, misalnya saya mau menggunakan yang putih. Nah, di sini langsung deh, saya mau pakai pena yang warna biru misalnya. Nah, ini saya bisa klik-klik di sini. Ini saya menggunakan mouse ya Bapak dan Ibu, jadinya dia agak kurang cantik, tapi bisa menggunakan pen tablet juga jika sudah memiliki. Pen tabletnya bisa dihubungkan ke dalam ke laptop, lalu bisa digunakan untuk tulis-tulis. Nah, ini juga bisa di highlight seperti ini. Lalu jika ada pertanyaan, apakah saya kurang suka biru sama kuning, bisa yang lain nggak sih? Nah, ini saya agak lupa tadi, ini ada pertanyaan, want to keep your ink annotations, apakah coret-coretan ini mau disimpan? Kalau iya, tinggal klik keep, nah dia akan tetap ada di sini. Jadi penjelasan Bapak dan Ibu akan tersimpan di sini, dan nantinya kalau dikirimkan ke anak-anak jadi ada coret-coretannya di sini gitu ya. Jadi karena apa? Ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Nah, tadi terkait dengan pennya, ini warnanya bisa disesuaikan, ada warna hitam, apakah warna hijau, apakah warna ungu gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bebas menggunakan sampai 5 warna pilihan. Seperti itu Pak Muklis. Baik. Keren ya? Ya keren. Ini berikutnya Bu dari Pak Maniur Edi Kamunuan. Pertanyaannya begini Bu. Yang pertama, ini sudah terjawab, tapi tidak apa-apa saya ulangi saja. Berapa maksimal partisipan yang bisa diakses? Apakah tidak terbatas antara yang free dan yang pro? Yang kedua. Berapa? Ya, oke, sorry. Yang kedua? Atau dijawab dulu Ibu? Boleh. Iya, jadi yang free itu maksimal partisipannya 25.
Tapi Bapak dan Ibu, saya mau sekalian tanya nih, saya ada pesan-pesan sponsor, pesan-pesan sponsor dari atasan. Boleh diwakilkan jawabannya oleh Pak Muklis dan Pak Ibu Umi, atau boleh mengirimkan jawaban di sini aja langsung ya. Orang kita lagi pakai kelas online. Kita mau kirim. Aku di template itu dulu. Oke, saya akan di sini dulu. Saya akan nanya Bapak dan Ibu yang sudah tergabung ke dalam kelasnya. Sorry. Ya, jadi semudah ini sebetulnya dengan class point kalau mau buat pertanyaan baru ya. Jadi saya mau tanya ke Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau yang gratis, kalau class point yang gratis, baiknya maksimal peserta ada berapa? Nah, oke. Ini saya jadikan yang baru, lalu saya ada short answer. Saya minta polling, bukan polling sih ya, jawaban Bapak dan Ibu. Baiknya, saya dikasih tanya, kok saya tanya balik ya. Kalau kelas main yang gratis baiknya maksimal peserta ada berapa? Ayo, saya mau minta jawabannya dari Bapak dan Ibu. 50, 25, 25, 35. Oke, ini kayak ini ya, kayak nawar barang ya. 5.000, waduh, 5.000 dikasih 10.000 kembali 5.000 ya. Oke, jadi baiknya ada, ini ada kebanyakan 50 ya. Berarti Pak Muklis dan Bu Umi kira-kira minimal 40 peserta. Oke. Biasanya maksimal anak di dalam kelas berapa sih Pak Muklis, Bu Umi? 30-an. 38 kalau SMA. Mungkin 40 ya. Oke, 36 sesuai dengan ketentuan data siswa di Dapodik satu kelas. Iya, Oke, 32. Alhamdulillah, enaknya punya kelas point. Jadi saya tuh selain di Indonesia jadi temennya Bapak dan Ibu seperti ini di webinar, diminta untuk jadi market research juga nih. Jadi untuk tahu kebutuhan di Indonesia seperti apa. Nah, asiknya lagi Bapak dan Ibu, karena kelas point ini masih baru, jadi Bapak dan Ibu ini yang membentuk kelas point ini seperti apa ke depannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau pengguna di Indonesia sangat banyak sekali, kita bisa coba melokalisasi bahasa ya. Jadi nanti kita dapat masukan-masukan dari Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Saya close.